Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan dari pihak KPK untuk penundaan proses sidang pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Apakah ini sesuatu yang diinisiasi juga oleh Jokowi? Dan apakah ini adalah siasat agar pra-peradilan tidak terjadi sebelum adanya pengadilan yang akan memperkarakan kasus obstruction of justice yang disangkakan? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Betulkah Jokowi ada juga di balik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggranted atau memberikan pengabulan terhadap permohonan KPK untuk penundaan sidang pra-peradilan yang rencananya dilakukan di awal Maret ini. Maka yuk kita akan telaah lebih jauh lagi. Denny Darko, banyak sekali berita tentang Mas Hasto ini yang sidang pra-peradilannya pada akhirnya ditunda karena permintaan pihak KPK yang dinilai juga oleh kubu Mas Hasto atau mungkin kuasa hukum dan beberapa orang PDIP juga yang sempat berbicara semoga ini bukan akal-akalan KPK, ya kan, takutnya ada inisiasi untuk mengebut berkas agar pengadilan segera dilaksanakan, jadi tidak sempat pra-peradilan. Kalau sesuatu yang dilakukan terencana dengan sebuah siasat agar tujuannya tercapai, itu kan menggunakan akal. Dan kalau ini harus dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang terus kemudian menjadi lawan perkara kita, ya jelas ini akal-akalan. Saya tidak bisa lebih setuju lagi terhadap pendapat mereka. Ini memang akal-akalan KPK. Tapi kan bukankah ini yang terjadi dalam kasus hukum pertandingan olahraga di mana kita berusaha menutup jalan lawan dengan melakukan langkah yang mematikan yang harus kita lakukan terhadap dalil yang kita percaya harus kita perjuangkan. Jadi iya, memang ini akal-akalan KPK dan KPK menang. Sekali lagi. Berarti apakah ini juga ada hubungannya dengan inisiasi Pak Jokowi yang dituding juga menjadi yang mengendalikan KPK agar segera menangkap Mas Hasto? Iya, tentu saja ini sesuatu yang nggak bisa dibuktikan sebaliknya atau dibuktikan iya. Tapi kalau ini terjadi secara beruntutan seperti itu, maka kalau boleh saya katakan sih kemarin aja setelah selesainya acara di Lembah Tidar, beberapa pemimpin daerah yang di-endorse oleh Pak Jokowi ini datang ke sana, ke rumah Pak Jokowi di Kelurahan Sumber ya, di Solo itu. Terus kemudian mereka datang sowan, dan saya pikir ini menunjukkan bahwa Jokowi memang sakti dan masih sakti, dan mustahil hal seperti ini luput dari kesaktian Jokowi. Apakah pada akhirnya KPK yang begitu agresif ini juga kalau kita bisa bilang membuat kondisi PDIP ini semakin ketar-ketir karena sekjennya terancam langsung masuk ke pengadilan tanpa melewati pra-peradilan? Video ini dibuat di tanggal 3 Maret, betul ya? Nah, Kalian nonton episode Bocor Halus yang tayang beberapa hari sebelum ini. Itu saya mengutip sebuah sumber yang kita nggak pernah tahu ya benar atau enggak, karena saat menyerang Jokowi itu Bocor Halus sangat tendensius. Nah, jadi ternyata ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa ternyata Bu Mega dan Pak Prabowo sebelum Mas Hasto ini dipanggil datang ke KPK itu sempat melakukan telekonferensi. Pak Prabowo ditemani oleh orang-orang di sampingnya, Bu Mega, ada Pak Hasto, dan terus kemudian ada orang-orang yang di sampingnya juga. Seakan-akan ini memastikan kalau ini akan aman saja atau enggak. Nah, konon katanya pembicaraan ini begitu cair, begitu kekeluargaan, bahkan ada gurauan yang mengatakan kapan mau memasakkan nasi goreng atau apa, yang diakhiri dengan memberikan minyak urut itu. Katanya di titik itu Bu Mega itu quotes on quotes seakan-akan memastikan ini nggak akan apa-apa kan kalau Hasto ini tadi dikirim ke KPK. Dan Pak Prabowo mengatakan udah datang aja. Dan ternyata saat terus kemudian ditangkap, konon katanya Bu Mega pun itu sempat menitikan air mata mendengar berita itu dan melihat apa yang terjadi. Jadi kalau boleh saya katakan ini sesuatu yang terjadinya itu sudah di tahap yang sangat tinggi sekali. Dari kubu PDIP itu makin pusing nggak sih kalau KPK ini semakin ngebut kerjanya? Dan jawaban dari kekalutan itu, Bu Mega langsung mengatakan untuk menyetop berangkat retret kan. Nah, kalau dibilang pusing, ini udah pusing sejak awal dan semakin tujuh keliling kalau menurut saya. Berarti semakin tidak ada jalan mundur kembali untuk menyelamatkan Mas Hasto ini nampak. Saya pikir Mas Hasto akan dijadikan martir. Dan dia akan sudah
lakukan pengadilan yang memang akan terjadi ini tadi. Nah, hasilnya seperti apa? Ini kan akan jadi sebuah ya hal yang akan jadi deg-degannya PDI ya, yang ke depan PDIP ya, ini ke depannya akan bagaimana. Terutama saat mereka juga ada sebuah selentingan akan ingin memajukan kongres mereka di April ini untuk maju di awal April setelah Lebaran. Tapi apakah kalau memang seperti ini berarti ada tendensi KPK ini sudah tidak rela untuk melepas Mas Hasto kabur kemana-mana lagi? Ya, sesuatu yang udah niscaya kan, pasti kan itu. Sisi yang konspiratif kita katakan ini Jokowi yang memerintah. Di sisi yang kalau saya katakan yang seharusnya terjadi, artinya KPK di sini nggak disetir oleh Prabowo. Mereka melakukan sesuatu yang mereka lakukan aja. Dan terbukti Prabowo pun yang sudah bilang bahwa ya silahkan datang aja, seakan-akan menjamin dia nggak bisa apa-apa. Kalau kita bilang dari PDIP sendiri harus, kalau mengikhlaskan Mas Hasto, apakah harus mengisi posisi Mas Hasto ini? Ivan Zoli itu pasti akan digantikan. Sesegera mungkin? Sesegera mungkin. Walaupun kita tahu ya, Mas Hasto ini seakan-akan jadi anak sulungnya Bu Mega. Karena konon katanya, setiap hari aja Mas Hasto itu pasti akan ada di sebelah Bu Mega. Setiap hari. Terutama saat Bu Mega ini bepergian, dia pasti akan mendampingi. Kecuali saat dia nggak bisa. Ini pun konon katanya Mas Hasto itu sampai akan mengantarkan ke bandara. Jadi kedekatannya udah seperti itu. Sering dimasakkan dan sebagainya. Maka Mas Hasto ini seakan-akan sudah jadi anak kandungnya Bu Mega sendiri. Jadi kalau saya pikir ini semua pasti karena sayang Ibu Mega dengan Mas Hasto ini tidak diganti, tapi karena kebutuhan dan pihak luar ini kan menyoroti terus. Maka sesuatu yang harus dilakukan oleh Bu Mega ini sepertinya akan dilakukan. Cuman kalau dibilang Pak Prabowo juga tidak bisa menyetir KPK, dan kalau memang benar apa yang informasi dari bocor halus itu valid, yang telekonferensi itu ya, ini Bu Mega bagaikan di-prank sama Pak Prabowo. Ya sebenarnya nggak di-prank juga, karena kan saat ngomong itu bisa saja kan nggak terus halo, ini saya mau ngobrolin masalah, nanti kamu bisa jamin atau nggak, kita telekonferensi. Enggak, itu kan kayak yang meminta waktu untuk Presiden Republik Indonesia berbicara, terus ya kayak orang kalau nagih utang kan nggak datang, bro gue mau nagih utang, ya orangnya kan cabut. Nah, saya pikir itu yang terjadi. Kalau menurut Mas Den, ini kan maksudnya dari PDIP juga masih menunggu Kongres. Apakah dipercepatnya KPK melakukan langkah untuk masuk ke persidangan Mas Hasto ini dengan meminta penundaan pra peradilan juga, yang membuat PDIP ini juga ingin memajukan Kongres? Betul, agar nggak terus ya versi mereka nggak diawut-awutkan, sehingga mereka segera bisa menentukan sikap, tahu posisi mereka ini di mana, dan pihak di luar ini terinformasikan secara resmi mereka ini ada di mana. Tapi langkah memajukan Kongres ini tepat atau enggak bagi Bu Mega yang mungkin sekarang kepemimpinannya bisa kita pastikan nggak kuat-kuat amat di dalam ini? Saya kira ya cepat, karena mereka nggak punya pilihan. Dan kalaupun ternyata dia mempercepat, semoga itu satu paket dengan mengganti ketua umumnya. Karena jika itu dipercepat tapi terus ternyata ini Bu Mega lagi ya akan membangun tampuk pemerintahan dari partai berlambang ya banteng menengok ini tadi, saya pikir sih ini pasti akan kayak ya sami mawon, sama aja, nggak akan berubah. Yang terjadi setelahnya akan ya diobok-obok juga. Kalau ganti kepala, maksudnya kalau ganti sebagai Bu Mega anggap saja pada akhirnya turun tahtanya dan memberikan kepada siapapun itu, apakah PDIP ini akan berhenti diobok-obok juga pada akhirnya? Ada sebuah dugaan juga, saat sebenarnya yang akan dijadikan pengganti itu bukanlah Mbak Puan atau Mas Nanan, tapi Mas Hasto. Nah, makanya dia disasar. Ada sebuah teori konspirasi yang menyatakan demikian. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa ini semua harus dilakukan, ya mungkin ini harus dilakukan sesegera mungkin, dan jika memang harus ada pengganti, ya dia pasti harus terah Soekarno. Dan kalau saat ini karena Mbak Puan itu sudah ada di DPRD, ya apakah akan ke Mas Nanan, ya kita nggak akan tahu. Saya sebenarnya masih penasaran di mana kalau misalkan kasus sebesar ini cukup besar sih, maksudnya kan Mas Hasto ini kan sebenarnya terlibat suap dan lain-lain cukup besar. Apakah pada akhirnya juga kalau tidak ada perubahan di kepemimpinan PDIP, kasus-kasus lain juga akan dikuak oleh seperti KPK? di konten-konten yang lain, IKTP, kasus-kasus yang ada banyak lah. Kalau menurut saya, ya ini bisa saja akan diperiksa. Dan kita tahu bahwa saat seseorang menjadi pejabat atau menjadi seorang, ya kalau kita bilang itu penguasa, sebenarnya satu kakinya itu sudah ada di penjara, siap untuk ya dikriminalisasi atau dipolitisasi untuk ya menjatuhkan dia atau apapun yang dilakukan di masa lalu. Maka hal seperti ini sesuatu yang
panggung belakang semua orang tahu resikonya. Di panggung depan kita semua berdalih dan bersilat lidah dengan etika dan hal-hal yang filosofis yang sering kita ucapkan. Tapi kita akan segera melihat akan seperti apa. Pada dasarnya ini semua akan bermuara kepada, ayo kita mau barengan nggak ini membangun apapun yang kita miliki ke depannya, atau masih mau playing democration kayak yang terjadi di masa lalu, di mana Indonesia ini mustahil untuk bisa berdemokrasi secara demokrasi seperti yang ada di Barat atau di luar negeri sana. Kita harus menemukan demokrasi kita, dan kita nggak bisa berhadap-hadapan, melakukan oposisi atau berbeda front, karena ini hanyalah sebuah pintu untuk terjadinya penjajahan di masa lampau seperti kolonialisme, di mana akan ada yang dimodali, terjadi perang, perpecahan, dan kita akan dikuasai oleh kepentingan asing. Maka marilah kita bersatu. Harapannya untuk PDIP segera masuk ke koalisi bukan artinya meniadakan oposisi, tapi marilah kita fungsikan DPR di sini sebagai mesin untuk mengawasi pemerintahan juga. Pemerintahan yang dipersilahkan menjalankan apapun yang mereka kira yang terbaik untuk bisa diberikan kepada bangsanya. Dan legislatif yang bisa terus mengawal, dan jika terjadi sesuatu yang memang melanggar peraturan akan menimpakan sanksi yang harus diberikan. Saya pikir dengan adanya keseimbangan trias politika ini, dengan demokrasi apapun, kita akan bisa tetap selamat dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Apakah kalian ada di pihak KPK, pihak Hasto, pihak Jokowi, atau di pihak saya? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.